Assalamualaikum Mas Wanda. Waalaikumsalam Ibu Nuni. Iya, Mas Wanda, mohon maaf loh saya mengganggu waktunya. Gini Mas Wanda, kok saya dengar itu Mas Wanda ditunjuk untuk mengikuti lomba menyanyi solo tingkat kabupaten ya. Tapi kok saya lihat Mas Wanda itu seperti kurang semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya Mas Wanda? Iya Bu Nuni. Saya itu memang Bu ya ditunjuk untuk mengikuti lomba menyanyi solo tingkat kabupaten. Tapi saya itu merasa kurang percaya diri gitu loh Bu, insecure. Karena apa? Saya melihat itu teman-teman di sekitar saya itu banyak yang lebih bagus daripada saya, Bu. Gitu. Begitu. Jadi Mas Wanda ini masih kurang percaya diri. Nah, coba jelaskan pada saya, apa yang menyebabkan kurang percaya diri untuk mengikuti lomba itu? Iya Bu. Gini, saya tuh karena apa ya? Saya tuh merasa kurang pantas gitu loh Bu untuk bisa mewakili sekolah. Hal ini juga karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan yang sejenis ini, tapi saya tuh gagal. Sehingga saya tuh jadi malu Bu kalau sampai nanti saya gagal untuk kedua kalinya, karena saya nanti takut beban mental Bu gitu. Ya, 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 saya paham sekarang. Bagaimana perasaan Mas Wanda itu waktu ditunjuk untuk mewakili sekolah. Nah, gini loh Mas, maksud kami untuk menunjuk Mas Wanda itu karena menurut kami Mas Wanda itu mempunyai potensi yang sangat bagus gitu dalam lomba menyanyi solo. Nah, terus menurut Mas Wanda ini, Mas Wanda itu punya kemampuan apa dalam pelajaran seni musik terutama vokal yang menonjol itu apa gitu? Gini Bu, saya tuh paling ini jujur Bu ya, kalau melihat kemampuan saya tuh paling suka kalau disuruh untuk menghafal lagu-lagu pop. Saya juga sering Bu melihat acara audisi lomba-lomba menyanyi di televisi seperti Indonesian Idol, kemudian KDI, kemudian Dangdut Academy. Saya itu juga mampu Bu menyanyi dengan menggunakan beberapa teknik lagu yang saya pelajari dari guru les saya. Kemudian saya juga mampu menyampaikan amanat yang Ibu ya, yang tersirat dari lagu itu melalui penghayatan dan juga ekspresi yang saya bawakan Bu gitu. Oh, bagus itu Mas. Itu sudah kemampuan yang di atas rata-rata menurut saya. Kalau untuk mengikuti perlombaan loh ya. Nah, kira-kira ini apa rencana Mas Wanda supaya bisa lebih percaya diri untuk mengikuti lomba nyanyi solo ini? Mungkin rencana saya ke depannya nanti Bu untuk persiapan yang pertama, saya akan menemui dulu Pak Yosep sebagai guru vokal saya untuk membantu saya memilih lagu mana yang tepat, yang sesuai dengan karakter yang saya miliki Bu. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih berpidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri, meningkatkan rasa emosional diri saya di panggung nantinya. Kemudian saya juga akan mencoba untuk menyanyi teman di depan Pak Yosef dan juga teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya Bu, karena saya pernah gagal waktu itu. Jadi saya tidak mau nantinya ke depan saya harus gagal lagi untuk kedua kalinya gitu. Bagus sekali tuh Mas Wanda. Ternyata punya rencana yang luar biasa. Saya yakin Mas Wanda itu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah Mas Wanda alami itu. Nah, sekarang apakah Mas Wanda itu sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba menyanyi solo tingkat kabupaten? Untuk sejauh ini insya Allah Bu, saya lebih saya lebih percaya diri untuk bisa untuk lomba ini. Tapi tetap mohon dibimbing ya Bu nanti untuk kedepannya gitu ya Bu Nuni ya. Iya, iya, pasti itu Mas Wanda. Semoga dalam persiapan lomba ini berjalan dengan lancar ya. Dan nantinya Mas Wanda itu betul-betul siap untuk mengikuti lomba. Nah, selanjutnya Mas Wanda, apakah Mas Wanda itu ada komitmen untuk lomba ini gitu, ke depannya bagaimana?
Oke. Komitmen saya Bu, untuk saat ini persiapan lomba ini ya saya akan berlatih Bu dengan sungguh-sungguh. Kemudian saya juga berlatih dengan guru vokal saya di luar sekolah juga Bu, karena tempat saya les itu Bu. Kemudian mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya secara pribadi untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah ini dan juga keluarga saya di rumah Ibu. Oh ya, saya sangat setuju sekali Mas Wanda. Itu rencana yang sangat luar biasa dan komitmen yang luar biasa. Ya mudah-mudahan Mas Wanda nanti sukses ya dan bisa menjadi juara 1 di tingkat kabupaten. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Nuni atas dukungan dan juga motivasi yang sudah diberikan ke saya. Iya, sama-sama. Silakan Mas Wanda boleh kembali ke kelas ya, karena melakukan pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih Mas Wanda. Oke Bu, siap. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum Mas Wanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah selesai untuk melakukan coaching, sekarang saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Mas Wanda sebagai refleksi dari latihan coaching ini. Nah, menurut Pak Wanda, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini tadi, Pak? Oke Bu, terima kasih. Menurut saya pribadi setelah coaching ini, saya tuh bisa bisa diberikan umpan balik yang reflektif, kemudian juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri setelah mengikuti kegiatan ini tadi Bu. Jadi itu yang menurut saya baik, umpan balik yang searah, yang dua arah gitu Bu. Yang berikutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya yang perlu ditingkatkan Bu adalah komunikasi yang lebih baik, artinya komunikasi di waktu-waktu yang senggang, misalnya di luar jam sekolah, di rumahnya ibu atau setelah jam pulang sekolah, sehingga saya untuk meluangkan waktu saya untuk berbicara lebih banyak itu lebih enak Bu ke Bu Nuni. Oke. Untuk pertanyaan yang berikutnya, Pak Wanda, apa yang Pak Wanda lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Kalau saya sebelumnya itu menjadi pendengar ibu yang baik, dan saat melakukan coaching sehingga bisa memberikan solusi secara tepat tanpa menyinggung. Itu yang terpenting Bu, tanpa memberikan penekanan kepada puji gitu. Oke. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa yang akan Pak Wanda lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk saat ini untuk meningkatkannya yaitu dengan mendengarkan tentunya Bu, kemudian menyimak, kemudian mempersiapkan solusi yang terbaik, serta memberikan motivasi serta menerima motivasi yang baik dari coach. Gitu Bu. Nah, pertanyaan terakhir Pak Wanda. Apa yang Pak Wanda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan setelah di coaching sama Bu Nuni hari ini, saya merasa senang karena apa Bu ya? Karena mendapatkan solusi dari apa yang saya alami, sehingga saya semakin percaya diri, tidak insecure lagi untuk mengikuti lomba nyanyi tadi Bu, lomba nyanyi solo, sehingga saya menghilangkan rasa trauma saya dari kegagalan yang pernah saya alami waktu itu Ibu.
Terima kasih Pak Wanda sudah meluangkan waktunya untuk latihan coaching ini. Saya minta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang mungkin sedikit menyinggung atau salah kata. Semoga kita sama-sama nanti bisa lebih baik ke depannya. Pak Wanda ya. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Wanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuni. Apa kabar hari ini? Saya harap Bu Nuni dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam semangat. Alhamdulillah kabar saya baik Pak Wanda. Semoga Pak Wanda juga demikian. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nuni. Bu Nuni, jika tidak ada gangguan atau tidak ada kepentingan atau Ibu Nuni tidak keberatan, apa boleh saya izin untuk ngobrol dengan Bu Nuni sebentar? Oke, monggo Pak Wanda. Ayo, langsung saja ikut saya Pak. Kalau saya nggih. Oke Bu, terima kasih. Oke, gini Bu Nuni, akhir-akhir ini saya lihat itu Bu Nuni seperti ada yang dipikirkan. Apakah ada masalah? Coba barangkali bisa cerita ke saya selaku teman Bu Nuni. Iya Pak, saya itu sebenarnya ada sedikit masalah. Terima kasih loh Pak Wanda sudah menanyakan hal ini kepada saya. Sehingga saya itu ya agak tenang gitu kalau ditanya sama Pak Wanda. Oh gitu ya. Gini, menurut Bu Nuni, apa masalah yang sedang dihadapi dan kira-kira yang ingin dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut apa, Bu? Saya itu sebenarnya ingin Pak menyelesaikan masalah ini supaya itu saya merasa gimana ya, biar tenang, nyaman gitu Pak. Gitu. Oh gitu ya. Baiklah, gini Bu, coba ceritakan masalah apa yang sehingga Ibu itu menjadi risau, kemudian menjadi kurang nyaman seperti ini. Halo Pak Wanda, makasih ya sebelumnya sudah menyempatkan waktunya buat saya. Saya tuh senang sekali kalau Pak Wanda itu memperhatikan saya, Pak. Iya, tidak apa-apa Bu, kita kan sesama rekan kerja, jadi harus saling sharing agar tidak disimpan sendiri. Mungkin dengan begini nanti Bu Nuni merasa sedikit lega, dengan mungkin bisa meluapkan isi hati Bu Nuni, unek-unek Bu Nuni tentang masalah yang Bu Nuni hadapi. Gitu Ibu. Iya, gini loh Pak Wanda ya, saya mau cerita. Saya tuh sebenarnya punya masalah itu terkait rekan sejawat di lembaga ini. Di sini saya itu ditugaskan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengajak rekan sejawat mengikuti pelatihan-pelatihan. Gunanya itu maksudnya untuk pengembangan diri mereka. Akan tetapi ya ini Pak ya, kok nggak ada respon positif gitu dari rekan-rekan sejawat. Nah saya itu takut sama Ibu Kepala Sekolah. Kan takutnya nanti gini, beranggapan kalau saya itu tidak mau mengajak rekan sejawat untuk melakukan pengembangan diri. Saya itu tidak mau nanti rekan sejawat itu berpikiran kalau saya itu lebih pandai atau lebih pinter gitu, seperti menggurui gitu loh Pak. Nah dari sini saya itu sedih kalau sampai terpikirkan seperti itu teman-teman itu. Nah saya itu di sini butuh solusi. Mungkin Pak Wanda punya solusi dari masalah saya ini. Bagaimana Pak Wanda? Oh gitu nggak Bu. Kalau menurut saya Bu, melihat dari cerita Bu Nuni hari ini, mungkin yang Bu Nuni harus lakukan hal pertama itu adalah berbicara dulu dengan kepala sekolah. Karena kepala sekolah kita sebagai pimpinan kita. Jadi sesuai dengan kondisi yang terjadi, sesuai dengan realnya, bahwa kemudian nanti kepala sekolah itu harus memberikan perintah kepada rekan-rekan sejawat dan rekan-rekan sesama tempat mengajar kita ini Bu, untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi bukan dari Bu Nuni, karena bagaimanapun mungkin namanya manusia Bu ya, tidak ada yang tahu. Mungkin teman-teman Bu Nuni merasa mungkin Bu Nuni ini anak pilihan, atau mungkin Bu Nuni ini istilahnya
orang suruhan gitu atau tangan kanannya. Jadi menurut saya yang pertama itu, jadi biarkan kepala sekolah yang menugaskan, setidaknya nanti kalau misalnya Bu Nuni dijadikan sebagai sampel atau percontohan itu enggak masalah. Itu yang pertama mungkin. Kemudian yang kedua, mungkin Bu Nuni tetap melakukan apa ya, berikan budaya positif, tunjukkan hal-hal yang terbaik dalam dirinya Bu Nuni, sehingga rekan sejawat lain itu bisa melihat perubahan tersebut. Setidaknya kita bisa mengajak rekan sejawat satu rombel aja. Yang pertama untuk sharing, misalnya Bu Nuni sekarang mengajar kelas 7A, kemudian sharing aja dengan kelas 7B, kemudian nanti bisa dimasukkan dalam program kelas. Rekan sejawat tadi secara tidak langsung akan belajar sesuatu hal yang baru tentang budaya positif dengan kegiatan yang positif dari Bu Nuni gitu, Bu. Oh iya Pak, jadi gitu Pak ya. Kalau gini Pak ya, menurut Bapak itu apakah saya salah ketika saya disuruh ibu kepala sekolah itu, tapi saya tidak bisa mengajak rekan sejawat saya? Gimana Pak? Kalau menurut saya pribadi Bu ya, sebagai rekan teman sejawat Ibu itu tidak ada yang salah Bu. Karena apa? Karena kita tahu melakukan budaya positif. Jadi Bu Nuni sudah melakukan budaya positif itu. Jadi apa ya, menurut saya apa yang Ibu lakukan silakan dilakukan selama Bu Nuni itu nyaman, selama Bu Nuni itu memberikan perubahan-perubahan yang positif, bukan ke arah yang negatif. Sekarang saya tanya sama Ibu, apa Bu Nuni punya teman rekan sejawat yang istilahnya yang pro sama Ibu dalam satu rombel? Ada Pak, punya saya. Nah, itu bagus Bu Nuni. Mungkin dengan begitu bisa mengajak rekan sejawat satu rombel tadi, lalu dengan rekan sejawat tadi apakah ada program-program Bu dalam kelas Ibu? Ada Pak Wanda. Nah di sini kita itu karena teman sejawat ya saling berkolaborasi. Misalnya itu membuat program untuk siswa. Rekan sejawat saya rombel itu saya berikan umpan balik gitu Pak yang positif. Tetapi rekan sejawat lainnya tidak memberikan, sehingga saya itu takut kayak menggurui mereka gitu. Nah, jadi Bu Nuni itu bisa melakukan dengan rekan sejawat yang tadi yang sependapat dengan Ibu. Toh nanti teman sejawat yang tadinya tidak memberikan reward ataupun umpan balik kepada Ibu itu tidak masalah, nanti akan mengikuti dengan sendirinya Bu. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, lalu kira-kira langkah apa rencananya Ibu ini untuk melakukan hal yang melakukan perubahan hal yang semacam itu Bu? Ini rencana saya Pak ya. Saya tuh mau berkoordinasi dulu dengan ibu kepala sekolah. Lalu saya itu akan mengajak rekan sejawat saya yang satu rombel. Mungkin rekan sejawat lainnya itu akan tertarik mengikuti pelatihan-pelatihan. Di sini mungkin nanti di sini rekan sejawat saya akan mengira saya menggurui mereka, gitu maksud saya. Nah, itu sudah bagus Bu. Apa yang Bu Nuni lakukan dengan rekan sejawat satu rombel yang pro dengan Bu Nuni tadi itu sudah bagus menurut saya. Lalu dari sini komitmen apa sih yang Ibu Nuni lakukan untuk mempertahankan budaya positif ini Bu? Kalau saya itu ya menyerahkan sepenuhnya kepada ibu kepala sekolah. Jika ada pelatihan-pelatihan gitu Pak. Tetapi saya itu akan berusaha memberi dorongan positif kepada rekan sejawat saya, sehingga mereka itu akan tertarik dan saya tidak akan merasa seperti menggurui mereka. Oke, saya sebagai temannya Bu Nuni, sebagai rekan kerjanya juga, saya akan selalu mendukung kok apa yang Bu Nuni lakukan. Bu Nuni adalah sosok yang menurut saya secara pribadi itu adalah sosok guru yang sangat dicintai, guru yang suka memberikan motivasi. Juga menurut teman-teman yang sepemahaman dengan Ibu, Bu Nuni itu merupakan juga guru yang yang menjadi panutan buat kita semua gitu Bu. Waduh, jadi besar kepala nanti saya Pak. Ya Pak, saya kok setelah bercerita dengan Pak Wanda gitu kok saya merasa senang, tenang, nyaman gitu ya. Apa ya Pak ya? Apa yang Bapak arahkan tadi itu saya akan berusaha untuk saya lakukan dari solusi-solusi Pak Wanda yang tadi. Saya akan berusaha menjalankan itu
supaya saya merasa tenang gitu, jadi tidak kepikiran lagi. Terus di sini saya akan apa ya, teman-teman itu biar lebih terbuka gitu loh Pak sama saya. Jadi enak kalau kalau ngomong tidak seperti menggurui teman, kemudian solusinya ada gitu. Nah, kita akan apa yang Pak Wanda ucapkan tadi itu saya akan lakukan semuanya. Nggih. Sama-sama Bu, Terima semoga kasih loh Pak apa yang Wanda kita sudah memberikan solusi buat saya. nggih, sama-sama Bu Nuni. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ya Bu Nuni akan dimudahkan, dilancarkan semuanya agar apa yang dilakukan nanti Bu Nuni ke depannya itu dipermudah. Ya, amin. Terima kasih loh Pak Wanda. Iya Bu, sama-sama. Saya selanjutnya ada ditanyakan lagi Bu, enggak ada nggih? Tidak Kita ada, cukup. insya Allah. Nggih. Ya, Terima kasih Bu Nuni atas waktunya. Saya izin kembali ke kelas saya terlebih dahulu nggih Bu nggih. ya, terima kasih sama-sama. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Wanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nuni. Izin ke kelas dulu Bu nggih. Ya Pak, monggo. Oke, Bu Nuni, kita tadi sudah melaksanakan kegiatan kucing, nggih. Nah, sekarang kita coba untuk merefleksi, nggih, hasil dari kucing kita hari ini, nggih. Oke. Oke. Sekarang pertanyaannya, Bu, nggih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini tadi? Kalau menurut saya merasa percakapan itu kita itu berjalan dengan baik, Pak. Koci, Pak ya, cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikiran. Dan saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Oke. Oke Bu, selanjutnya menurut Ibu tadi setelah kita melakukan percakapan tadi, nggih kucing tadi, apa yang masih perlu diperbaiki dan juga apa yang perlu untuk ditingkatkan? Kalau menurut saya, ini secara pertanyaan ya Pak ya. Nggih. Kalau secara pertanyaan itu mengajukan pertanyaannya itu sudah sangat baik. Kemudian sampai mendorong coach itu untuk berpikir lebih kritis. Nah selain itu, juga perlu fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach gitu. Oke. Dan memberikan umpan balik. Oke, selanjutnya apa yang Bapak atau Ibu Bu Nuni tadi lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing? Sebelum melakukan coaching, saya itu meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Nah, saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching itu apa dan gimana saya membantu apa itu namanya coaching untuk mencapai tujuan tersebut. Saya saat melakukan coaching itu saya berusaha untuk fokus pada saat ini, tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap lebih terbuka. Oke. Selanjutnya Bu, izin minum sebentar Ibu nggih. Monggo.
eh, apa yang Bu Nuni lakukan tadi untuk memperbaiki atau meningkatkannya, Bu? Jadi yang apa namanya, yang mau diperbaiki yang bagaimana dan meningkatkannya bagaimana, Bu? Saya itu akan mencoba untuk berpikir kritis, Pak. Mencoba berpikir kritis, kemudian mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Oke. Oke, yang terakhir Bu, setelah ini tadi kita melakukan coaching, apa yang sekarang Anda rasakan Bu setelah melakukan coaching ini, Bu? Saya itu merasa senang, Pak Wanda. Senang sekali melakukan coaching ini. Saya merasa terbantu dengan adanya coach untuk lebih berkembang dan menjadi lebih baik. Saya juga termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri supaya ya menjadi guru penggerak yang baik. Oke, terima kasih Bu Nuni atas umpan balik yang diberikan, refleks yang diberikan. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila tadi dalam melakukan coaching mungkin ada pertanyaan ataupun jawaban dari saya yang kurang berkenan di hati Bu Nuni. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sama-sama Pak Wanda. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.